Kemudian ada lagi dokumen tentang material requisition. Nah, di sini kalau dilihat dari pengertiannya adalah kita melihat dari raw materialnya ya. Jadi di sini adalah dokumen untuk mengotorisasi ya penyimpanan dari penyimpanan ke rilisnya si material. Jadi kayak kalau misalnya kita di inventory itu ada barang A, B, C gitu ya untuk raw material buat roti tadi ya. Terus pada saat barang itu keluar itu dicatat di material requisition. Jadi kebutuhan materialnya apa sih? Nah, kita cocokkan dengan yang ada di inventory kita. Nah, kemudian vendor list. Nah, vendor list ini bagian produksi juga perlu karena dia bisa melihat, oh vendornya si A nih, berarti ini barangnya bagus nggak sih? Nah, dia bisa juga komplain ke bagian pembelian kalau ternyata tidak sesuai nih proses produksinya, banyak yang kualitinya nggak bagus karena si vendor ini. Nah, itu bisa jadi masukan bagi si bagian pembelian ketika memilih vendor. Yang terakhir adalah inventory. Dan saya inventory ini menjadi penting ya, karena pada saat proses produksi berlangsung, kita akan mengakses tentang inventory, barang-barang atau raw material apa saja yang tersedia, dibutuhkan, dan ada gitu loh untuk proses produksi itu dimulai. Kalau misalnya nggak ada bahannya, dia harus request ke bagian pembelian untuk membeli ke supplier, seperti itu. Nah, yang berikutnya di slide tadi kan terakhir di slide yang sebelumnya, di slide ini kita akan membicarakan kembali mengenai dokumennya. Yang lanjutannya misalnya production schedule, tadi kan ada penjadwalannya. Jadi penjadwalannya seperti apa, kita harus tahu oh proses produksinya itu akan dimulai kapan, berapa lama, barang apa aja yang diproduksi, terus lihat dari inventory-nya juga. Nah, kemudian di sini ada time sheet karena biasanya proses produksi itu kan membutuhkan banyak pekerja. Nah, masing-masing pekerja ini kan juga harus mematuhi time sheet-nya. Jadi harus ketahuan dia kapan masuk, kapan dia udahan gitu ya. Kan per shift-nya seperti apa. Apalagi di zaman sekarang kan pasti pengaturan shift itu sangat ketat. Nah, kemudian ada juga work in process, di mana di sini adalah mendetailkan biaya-biaya yang dibutuhkan pada saat proses produksi itu berlangsung sampai dia menjadi finished good. Kira-kira seperti itu dokumen-dokumennya. Nah, jika kita ingin membuat dokumentasi dalam bentuk data flow diagram, contohnya di gambar ini adalah diagram konteks. Nah, untuk si production cycle sendiri, tadi berkaitan dengan inventory department. Ini external agent-nya. Karena tentu saja dia harus melihat persediaan dari barang-barang atau raw material apa yang bisa digunakan untuk proses produksi. Dan juga dari desain produk. Desain produknya kenapa? Karena dia mendesain produk sesuai dengan desain yang di-request. Jangan sampai nanti hasil produknya tidak sesuai dengan desain yang di-request, seperti itu. Kemudian untuk revenue cycle dan financial cycle dan expenditure cycle tentunya saling berhubungan dengan production. Karena kan kalau misal revenue cycle itu untuk penjualan, kan pada saat memproduksi barang dia juga harus tahu demand-nya customer itu sekarang sedang produknya apa. Nah, jadi saling berkaitan untuk persiapan produksi berikutnya. Nah, financial tentunya untuk penghitungan cost produksinya, penghitungan materialnya, ya. HR untuk man hour-nya, expenditure cycle tentunya untuk pengeluaran untuk arahnya ke biaya-biaya yang dikeluarkan, biaya produksinya, biaya untuk bill of materialnya, seperti itu. Nah, kemudian untuk diagram nolnya sendiri, sesuai dengan proses yang saya sampaikan di awal, misalnya yang pertama di sini kita bisa lihat determine product production requirement. Nah, di sini kelihatan kita melihat dari product specification, mau seperti apa sih produknya. Kemudian kita juga melihat tentang inventory apa yang kita punya, raw materialnya kita masih lengkap atau tidak. Kemudian dari sini kita menghasilkan bill of material sebelum masuk ke production schedule. Kita udah tahu nih, oh kira-kira bill of material ini detail materialnya sama harganya gimana sih diperlukan untuk proses produksinya. Nah, bill material ini diperlukan lagi pada saat di produk costing karena kan ini berhubungan dengan harga ya. Nah, kalau seperti ini ada garisnya adalah dia data store yang sama tapi digambarkan dua kali. Kalau data store-nya berbeda, dia akan digambarkan seperti ini, garis atas dan bawah. Contohnya di sini production schedule itu dibutuhkan hanya di plan production schedule dan juga produce the product. Pada saat di costing ini udah nggak ada lagi ya, sama yang di atas nih determine product sudah tidak ada lagi. Nah, kemudian dari sini setelah kita merencanakan, kita mulai dengan memproduksi. Nah, pada saat produksi tentunya dia butuh employee data untuk menghitung man hour-nya, kemudian work in progress-nya seperti apa,
dan juga di sini biaya-biaya yang dikeluarkan untuk labornya. Nah, production schedule di sini ada digunakan 2 kali ya di sini nih, dan juga di produce the product, plan production ya, ada 3 proses yang menggunakan ini karena pada saat product costing dia juga membutuhkan schedule produksinya. Kan dia harus tahu produksinya itu 1 hari berapa kali, biayanya berapa, nah hitungannya berbeda. Kira-kira seperti itu. Nah, ini yang berhubungan dengan financial cycle. Ya, kemudian kalau misalnya cycle external agentnya sama tapi dimasukkan 2 kali, itu ada garis seperti ini di sebelah kanan bawah. Kira-kira seperti itu untuk production cycle. Nah, ini ada beberapa isu-isu yang menjadi perhatian di production cycle sendiri. Misalnya seperti akses data, kontrolnya seperti apa. Kemudian tentunya master data kayak bill of material itu kan sangat krusial ya bagi perusahaan, ya harus dijaga. Apalagi kalau perusahaan yang sudah menggunakan ERP, sistem produksinya kan juga, bagian produksi juga bisa melihat dari ERP-nya sendiri tentang detail barang-barang yang harus diproduksi, inventory-nya seperti apa. Nah, itu leveling yang mengaksesnya juga harus diatur gitu. Nah, ini adalah detailnya dari setiap tahapan produksi kita detailkan kembali. Contohnya di sini bill of material, ini tadi saya gambarkan, ada harganya, ada totalnya berapa. Kemudian juga ada dokumen operation list tadi yang mengelis apa sih proses produksinya itu butuh apa aja. Kemudian pada saat dia menschedulekan proses produksi, tentunya harus ada move ticket di sini adalah dari proses produksi 1 ke proses produksi 2, itu bagaimana prosesnya. Kan biasanya ada beberapa mesin yang dia habis mesin A baru mesin B. Nah, itu harus diatur schedule-nya seperti apa. Nah, kemudian pada saat proses produksi itu berlangsung, tentunya juga harus dilihat kalau misalnya ternyata ada poor performance itu seperti apa, mesinnya rusak, itu mau bagaimana. Nah, kemudian misalnya di sini dokumen movement of inventory, misalnya inventory-nya itu pada saat dibutuhkan dia belum datang barangnya, nah itu seperti apa. Nah, ini diatur detail di produce the product ini. Kemudian pada saat produk costing, tentunya kita harus melihat biaya-biayanya. Tadi ada biaya tetap, biaya tidak tetap. Contohnya kayak biaya-biaya gaji karyawan, itu kan biaya tetap yang sudah pasti harus dikeluarkan. Biaya raw materialnya. Nah, kemudian biaya yang variable cost-nya mungkin seperti biaya-biaya tambahan untuk perbaikan mesin, terus kemudian juga biaya untuk penambahan materi, misalnya kayak ada beberapa barang yang ternyata tuh produksinya itu kurang, materinya di tengah-tengah, jadi dia tambahin lagi. Nah, hal-hal seperti itu yang harus diwaspadai gitu pada saat proses produksi berlangsung. Kira-kira seperti itu. Nah, kalau ini reportnya tentunya bisa juga reportnya itu human error. Nah, itu bagaimana cara penanganannya. Ya, sekian dari saya untuk siklus produksi. Semoga bermanfaat. Terima kasih.